Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dapal Rasi dengan NPM 2457051015. Sini saya akan menggantikan video pertemuan 4 dengan materi modul struktur data dan algoritma. Nah, di sini materinya algoritma adalah kumpulan instruksi yang dibuat secara jelas untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Pada umumnya algoritma kurang lebih sama dengan suatu prosedur yang sering dilakukan setiap hari. Misalnya prosedur untuk mengganti ban bocor atau pecah, prosedur pemakaian telepon umum, prosedur membuat kue, dan lain-lain. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai kumpulan instruksi perintah yang dibuat secara jelas dan sistematis berdasarkan urutan yang logika untuk penjelasan suatu masalah. Analisis yaitu pengkajian bagian-bagian dan hubungan antar bagian dalam suatu hal untuk memahami dengan tepat secara menyeluruh. Analisis algoritma ialah penguraian dan pengkajian langkah-langkah penyelesaian masalah untuk memahaminya dengan tepat secara menyeluruh. Efisiensi algoritma. Algoritma dianalisi untuk melihat seberapa efisien suatu algoritma menggunakan resource (waktu dan memori). Syarat dari algoritma yang baik adalah algoritma tersebut dibutuhkan saat eksekusi. Kebutuhan waktu dan memori bergantung pada ukuran jumlah masukan (n) yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kompleksitas algoritma berdasarkan yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu (T)(n). Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruangan (S)(n). Kompleksitas ruangan diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di algoritma sebagai fungsi dan ukuran masukan n. Ukuran masukan n ialah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contoh algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka n sama dengan 1000. Algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka n sama dengan 100. Algoritma perkalian dua buah matriks berurutkan 50 kali 50, maka n sama dengan 50. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan kompleksitas dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan dalam sebuah algoritma sebagai fungsi masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat berbagai jenis operasi. Operasi baca tulis, operasi matematika tambah kurang kali bagi, operasi pengisian nilai, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi khas sama dengan perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan sama dengan perbandingan elemen, pertukaran elemen. Algoritma perjumlahan dua buah matriks sama dengan penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah matriks sama dengan perkalian dan penjumlahan. Contoh 1, algoritma yang menghitung rata-rata bilangan dari sebuah array. Nah, bisa dilihat di sini operasi yang berdasar pada algoritma tersebut ialah operasi penjumlahan elemen-elemen A, yaitu sum kurang dari sum plus A dalam kurung I yang dilakukan sebanyak n kali, maka kompleksitas waktu dari algoritma tersebut adalah T dalam kurung n sama dengan n. Contoh 2, algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah array yang berukuran n elemen. Nah, di sini kompleksitas waktu dari algoritma di atas berdasarkan operasi perbandingan elemen array A dalam kurung I lebih dari max, maka kompleksitasnya adalah T dalam kurung sama dengan n1. Kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam. T max sama dengan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk worst case, artinya kebutuhan waktu maksimum. T min dalam kurung n kompleksitas waktu untuk kasus terbaik best case, artinya kebutuhan waktu minimum. T avg dalam kurung n kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average case, artinya kebutuhan waktu secara rata-rata. Nah, di sini ada contoh 3, algoritma pengurutan sequential search. Nah, kasus terbaik sama dengan ini terjadi bila A1 sama dengan X, T min N dalam kurung sama dengan 1.
Kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan. T-max dalam kurung N sama dengan N. Kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke min J, maka operasi perbandingannya AK sama dengan X akan diisi sebanyak J kali. Nah, cara penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Dasar penulisan algoritma dan kalimat deskriptif adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Kelemahannya sering membingungkan dalam kurung ambigu. Contoh algoritma menggoreng telur. Bahan: telur, minyak secukupnya, garam. Langkah-langkah: panaskan minyak penggorengan, masukkan telur ke dalam penggorengan. 3. Tambahkan garam secukupnya untuk telur. Tunggu sampai telur matang, angkat dan sajikan telur digoreng di piring. 2. Menggunakan flowcharts. Kelebihan algoritma dapat dilihat secara visual, kelemahan tidak efektif untuk penulisan algoritma yang panjang. Contoh: mulai, masukkan bilangan A, masukkan bilangan B, hasil A plus B, tampilkan hasil, selesai. Menggunakan pseudocode, notasi penulisan algoritma yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau mendekati aslinya. Kelemahannya sulit dimengerti bagi orang yang belum tahu pemrograman. Aturan penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Judul algoritma berisi mengenai apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Deklarasi algoritma berisi definisi berupa variabel atau konstanta. Deskripsi algoritma berisi langkah atau aksi penyelesaian masalah. Nah, seperti contohnya, contoh 1 dan contoh 2. Nah, sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.